الذي جرى قبل الفنا والعلا يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى المعلم رحمه الله وأدامنا في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالخير فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan semua urusannya, nantiasa mendoakan kita semuanya. Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Husain Al-Bahar, Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Lutfi Al-Bahar, segenap para habaib, dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Jarkasi, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan semua urusannya. Guru kita Ustaz Bahrul Ulum, para asatidz segenap yang tidak akan disebutkan nama satu-satu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin semuanya, kaum ibu yang senantiasa istiqomah di pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketentraman dan ketenangan. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin menerangkan masalah Yasin. Masih Yasin ya. Sampai hatam, sampai hatam biar ada keberkahannya. Amin. Yang kemarin menerangkan masalah innama tundiru man yattaba'a dzikra wa khasiyar rahmana bil khair fabasyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Bahwasanya memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan
Jadi ayat sebelumnya menerangkan masalah wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja orang-orang kafir itu dikasih tahu maupun tidak dikasih tahu, tetap aja mereka itu tidak beriman. Li'annahu sabata fi ilmillah, karena bahwasanya itu sudah merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Di mana satu kitab kalau di situ tertera masalah li'annahu sabata fi ilmillah, karena bahwasanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang sudah Allah tulis orang itu termasuk enggak bakalan beriman. Di mana? Di zaman azali. Di zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman yang tidak ada permulaannya, itu namanya zaman azali. Allah tulis di mana? Fi lauhil mahfuz. Allah Ta'ala tulis di lauhil mahfuz. Kemudian innama tunziru man taba'a dzikra. Orang-orang yang diberikan peringatan khususnya buat orang-orang yang mengikuti peringatan. Apa kata tafsirnya? Ya Muhammad, hai Muhammad, indaruka fil Quran la yufidu faedah. Kamu memberitahu orang-orang kafir dengan Al-Quran itu tidak ada faedahnya. Kecuali siapa? Kecuali man amana billahi wa bi rasalatika. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Nah, di situ dijelaskan siapa nih orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah famanit taba'ahkan Al-Quran. Siapa saja orang yang mengikuti Al-Quran wal hadis dan al-hadis. Itu diantaranya orang yang selalu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Itu diantaranya. Kemudian diantaranya yang kedua apa lagi? Orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah wa dzakarallaha bil qalbi wa bil lisan. Yaitu orang yang selalu berzikir. Tadi ini kita latih, ya kan? Aslahallahu umural muslimin qarraballahu syarral mu'min. Berzikir kepada Allah. Terus senantiasa baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, tetap dia berzikir kepada Allah. Bil qalbi, dengan hati, wabil lisani, dan juga dengan lisan. Dan yang keempat apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa khafa min al-adzabil ghaibi. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah dia itu takut dengan azab yang gaib. Dia itu takut dengan azab yang gaib. Mana azab yang gaib? Kalau kita orang dipukul, mencuri, masuk penjara, itu namanya azab yang nyata. Siapa yang hukum? Manusia. Begitu masuk penjara, suruh lepas lagi, benar? Dilepas lagi malah enggak? Dilepas lagi. Ya Allah. Kalau orang itu udah takut dengan azab yang gaib, dia pasti mantap yakin iman kepada Allah. Mana diantaranya? Yaitu azab kubur, siksa kubur. Kelihatan apa kagak? Kelihatan apa kagak? Enggak kelihatan. Itu namanya azab yang gaib. Neraka kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Itu namanya yang gaib. Malaikat kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi ada enggak? Ada. Ya Allah, kita lurusin iman kita dari sekarang. Kita udah mulai takut sama perbuatan yang tidak bagus. Itu kenapa? Karena orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia itu takut kepada adab yang gaib. Kita lanjutin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati. Ini kita masih pada hidup nih.
masih pada hidup. Kalau orang masih terasa hidup, dicubit merasa sakit. Dicubit merasa sakit. Bangku kita balsemin, bangun kita balsemin tuh balsem. Uyuson. Bangku kita balsemin, kemudian didudukin sama orang. Kira-kira rasanya bagaimana? Panas. Itu panasnya kembus-kembus. Kalau orang itu masih merasa panas didudukin, itu namanya masih hidup. Di mana Allah Ta'ala menjadikan kita ini hidup? Pertama, berangkat dari rumah menuju ke majelis taklim, ya kan? Pamit sama istri, yang punya istri pamit sama istri, pamit apa enggak? Pamit, biar didoain. Jangan ada pamit, ngomong aja, jalan-jalan aja. Begitu telepon, abang di mana bang? Lagi pengajian. Tolong ngomong-ngomong, kudu ngomong. Itu namanya sayang sama bini. Sayang apa? Bini. Apaan bini? Istri. Ya, bini mah. Itu namanya bini. Ya. Begitu berangkat dari rumah, itu satu yang Allah titipkan pada kita nih, sehingga kita bisa hidup. Sehingga kita hidup. Apa itu? Adalah ruh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini Allah masih naruh ruh sama kita. Jadi kita masih jalan sono, jalan sini, masih bisa ketawa-tawa, ya kan ya? Iya, masih bisa makan. Anak-anak masih nambah. Itu yang Allah Ta'ala titipkan ruh sama kita. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah ambil, nah ini sekarang ini Ustaz, ya Allah, ibarat udah kayak apa? Udah kayak daunnya pada rontok. Baru kemarin ngobrol sama kita, tahu-tahu meninggal. Baru kemarin ketemu, tahu-tahu kagak ada. Yang repot apa? Kemarin udah kagak ada, besoknya ketemu. Mending. Ya Allah. Jadi Allah Ta'ala yang menghidupkan orang yang meninggal. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya adalah fil qiyamati, ntar di hari kiamat. Au fil qabri dijawab bil munkar wa nakir. Atau pada saat hidup itu ketika menjawab malaikat munkar nakir. Ini. Begitu orang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan mati. Mati. Begitu meninggal dunia, dah semuanya pada datang. Semuanya pada datang, ngelawan. Hanya cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal, selesai. Begitu dimakamkan, dikuburkan, ya Allah, makanya saya ngajak takfir yasin buat menguatkan ilmu kita nih, buat yakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun saya telah baca takfir, pernah saya cerita. Begitu diturunin sama orang yang hidup, ditaruh jenazahnya, itu kan pada saat ditaruh jenazahnya mukanya dibuka. Ya Ustaz ya. Begitu mukanya dibuka, hidungnya kan diciumin ke tanah. Ya Allah, pernah saya nungguin, liatin. Kan kalau baca takbir udah dihulu. Dulu baru kita bacainnya kan ya. Begitu pada saat akan ditempelin mukanya ke tanah, dibuka. Kain kapannya dibuka. Nah kalau mau dibuka bahaya, datang ke rumah. Kalau malam nutup pintu, ngomong, bukain. Apa itu? Bukain. Itu pernah kejadian Ustaz di tempat aneh, orang meninggal dunia, meninggal 3 hari, dibawa ke rumah sakit, masukin plastik. Biar apa? Biar supaya nggak bau. Begitu masukin plastik, maksudnya buka aja. Lo tetangga sebelah, tetangga kuburan datang ke rumahnya, tok, suaranya kagak ada, suaranya ada, orangnya kagak ada. Bukain, lagi diketok pintu rumah, buka pintu, mana suaranya ya? Juga berbeda, pintunya gabung. Itu diantaranya. Begitu dibuka, pada saat dibuka, tentu apa yang terjadi? Ya Allah, matanya melek. Ngomong yang dibawa dalam kuburan, Ustaz matanya melek, dicolok. Udah tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim, udah. Langsung
Pada saat semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing, 3 perkara. Ya Allah. Itu yang pertama, semuanya pada ikut, hartanya ngikut buat nganterin, keluarganya ngikut buat dampingin, amal perbuatannya pun juga ngikut. Bayang kawah itu, yang satu cuma tinggal satu amal perbuatannya, yang 2 pulang, motornya, mobilnya, yang buat nganter dia pulang semuanya. Istrinya pulang nggak? Pulang. Pulang. Suaminya biar kata dia begitu cantik banget, menawan, pulang apa enggak? Pulang. Ada yang ini, ada yang nemenin di situ. Kali itu sayang bini gue ini, cakep banget. Kira-kira mau nemenin apa enggak? Kagak ada yang mau nemenin. Ya Allah ya Rasulullah. Kali makin begitu bini yang meninggal nemenin, agak berapa nih dia? Iya, malah nginjeknya kencang banget. Udah begitu nginjeknya sampai ngomong lagi, diam-diam lu di sini ya, diam-diam lu di sini, diam-diam. Kita doain. Lalu ayat ini menerangkan bahwa inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku menghidupkan orang yang mati. Begitu di dalam kuburan semuanya udah pada pulang, baru muncul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gaib semuanya kelihatan. Ya Allah, yang tadi katanya malaikat di dunia gak kelihatan, di situ kelihatan. Yang tadinya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan tapi ada, di situ kita bisa melihatnya. Bahkan pada saat sebelum datang malaikat Munkar Nakir, itu ada seseorang yang datang kepada kita dan mengajak berkenalan. Apa itu? Amal perbuatan kita menjelma kepada manusia. Kalau amalnya bagus, di situ nanti orang itu akan ganteng rapi. Ini semuanya pada ngaji di sini, mudah-mudahan amalnya bagus ya. Ketemu orang yang baik, ketemu orang yang bagus. Sebelum menemukan itu, dia akan merabah dirinya. Merabah dirinya. Begitu merabah dirinya, pegang mukanya dulu. Dipegang. Lah, di hidung gua ada kapas ini. Waktu lagi menikah disuruh beli kapas nggak? Lah, di hidung gua ada kapas ini. Lah, lepas hidung kepala diguntal. Lah, ini berarti gua mati. Ya Allah. Kagak ada yang kira kenapa orang mati ini dibungkus kain kafan, bukan pakai kain yang lain. Kenapa dibungkus pakai kain kafan? Karena kalau dibungkus sama kain yang lain, misalnya sutra, nggak bisa. Dibungkus dengan kain yang bagus, tidak bisa. Apalagi sih dibungkus sama kayak daun pisang. Kita kata malaikat apa? Nah ini lontong apa manusia? Begitu dibungkus kain kapan, artinya apa? Artinya kain kapan itu kapan-kapan aja nyampe. Itu apa tuh? Makanya dikata kain kapan, kita udah tahu kapan. Atau boy kapan-kapan gantian. Kapan-kapan gantian. Baru malaikat Munkar Nakir. Itu yang pertama, dibangkitkan di yaumul kiamat. Nah itu dibangkitkan dalam yaumul kiamat. Kehidupan kita itu berfase-fase. Pertama alam roh, alam roh. Yang kedua di surah Al-Hajj ayat 5 di situ diterangkan. Yang kedua alam rahim. Nih, alam seorang ibu. Ibu-ibu punya alam, makanya jangan macam-macam sama ibu-ibu. Ya, dia punya apa? Dia mempunyai alam rahim. Di situ Allah Ta'ala katakan, kalau memang itu dagingnya bagus, Allah Ta'ala keluarkan dengan bagus. Kalau dagingnya agak bagus, Allah keluarkan pun dari tidak bagus. Alam kehidupannya. Maksudnya daging yang bagus bagaimana? Sempurna 9 bulan kemudian lahir. Kalau Allah Ta'ala ciptakan tidak bagus bagaimana?
ada yang keguguran kira-kira 3 bulan keguguran, 4 bulan keguguran. Disitulah Allah Ta'ala tentukan. Dan disitu pada saat 4 bulan ila ajalin musamma, Allah tentukan pertama ajalnya, yang kedua jodohnya, yang ketiga rezekinya, dan yang keempat adalah syaqiyun am sa'idun, orang itu menjadi sejahtera waktu di dunia atau orang itu termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang sejahtera dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati pada saat hari kiamat. Kemudian alam rahim, pada saat alam rahim keluarlah yang kedua alam dunia, yang ketiga alam dunia. Kemudian yang keempat adalah alam barzah. Yang kelima adalah alamul ba'ats, alam dibangkitkan dalam kubur. Itu fase yang kelima. Di situ kita mengalami ribuan tahun. Ya Allah. Penentuannya bagaimana sukses dan tidaknya? Sukses dan tidaknya waktu lagi kita di dunia. Kalau dunia itu orang tukang kafir, tukang korupsi, selalu berbuat keburukan, nanti dia akan mengalami waktu yang begitu lama kesesatan. Di mana? Di alam barzah, alam selanjutnya. Kalau memang orang itu senantiasa ngerjain orang mulu, ya Allah. Makanya saya kata kalau orang yang pada korupsi itu hebat, lebih-lebih daripada preman. Masya Allah. Bisa miliaran, bisa MM-an. Iya, kita 3M aja susah. Ya, iya kan ya? 3M aja susah. Iya, mencuci tangan pakai masker, menjaga jarak. 3M, yang 17 miliar itu tenang-tenang aja. Nanti di sana. Wa minkum may yamshi ala batni wa minkum may yamshi ala fajdain wa minkum may yamshi ala bidlain wa minkum may yamshi ala arba'in. Ada yang sebagian mereka berjalan dengan perutnya, tangannya kecil, kakinya kecil, tangannya kecil, perutnya gede, binding dia mungkin. Alhamdulillah. Ini kita satu yang jadi penolong kita. Siapa? Nih, Rasulullah. Nanti Rasulullah yang akan menolong. Begitu syafaat lupa dibuka oleh Rasulullah, baru syafaat. Siapa diantaranya? Nih, Habib Hussein udah buka sih. Kemudian apa? Barulah yang keenam namanya alamul akhirah. Alam akhirat. Di situ nanti kita udah mulai masuk surga dan neraka. Alam yang terakhir sudah tidak ada apa? Tidak ada kehidupan lagi kecuali alam akhirat. Sekarang orang meninggal dunia itu termasuk apa? Termasuk surganya, baru pelatarannya doang, baru latarnya doang, baru luarnya doang, belum masuk ke dalam surga. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan nanti yaumul kiamat, dan yang kedua menghidupkan orang yang di alam barzah, dan yang ketiga adalah tafsirnya menghidupkan orang yang hatinya mati dengan pemberitahuan dari Rasulullah. Seperti tadi Ustaz kasih bilang, julus ulama, duduk di majelis itu akan menghidupkan hati-hati yang mati. Bisa menerima nasihat, bisa membawa kebenaran, bisa membawa kebaikan. Yang tadinya hatinya mati jadi hidup lagi. Seperti apa? Seperti bumi yang kering, pada saat ditimpa air hujan dia akan subur dan akan tumbuh buah-buahan. Ya, ini baru inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati. Nanti bagaimana Allah Ta'ala itu mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Siapa yang Allah Ta'ala catat? Allah Ta'ala kirim malaikat munkar nakir. Di sini ada dijelaskan. Sehingga pada saat kita akan melakukan perbuatan maksiat, di situ ada pemberitahuan pada diri kita. Sering kita baca Yasin, nanti artinya akan tahu dengan tafsir Yasin tersebut. Sehingga pada saat kita melakukan perbuatan yang tidak baik, oh iya, nanti saya akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Oh iya, pertanggungjawaban saya bagaimana kepada Allah Ta'ala. Ya, oh iya, kehidupan saya ini paling lama kita nggak tahu. Orang sekarang paling lama umurnya kira-kira berapa tahun? 5. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Ya kan ya? Begitu. Mau didoain 200 tahun? Bapak-bapak mau didoain umurnya 200 tahun?
Agak ada yang mau sekalipun istilahnya hidup 200 tahun nyusahin yang itu. Jangan ya, tadi gitu-gitu, tadi nyibukin, ya ujung-ujungnya dilemparin aja juga lagi tidur. Kapan matinya nih orang? Sehingga apa? Sehingga kita ini yang hidup ini senantiasa berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya kita itu selamat dunia dan akhirat. Nanti kita ketemu di sana. Orang-orang yang pada meninggal di alamnya ketemu. Nah, lu nyusul ya? Iya. Nah, lu kapan nyampe? Bener itu. Nyusul. Ya Allah, lu kapan nyampe? Kapan? Tempat tuh di mana? Ya Allah, gue di sini. Lah emang apa lu? Waduh, ya Allah, gue nyesel gue. Lah kan hidup lu kaya. Iya sih. Emang kaya dari mana? Gue miara tuyul setan. Gue miara di mepet. Iya. Terus bagaimana? Makanya gue roh gue nggak diterima dunia akhirat. Nggak diterima bagaimana? Antara langit dan bumi nggak bakalan sampai puas. Cuma gue jalan saja, entah bagaimana kapan ini. Tuh, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terimain apa yang Allah Taala berikan, akhirnya dia melawan takdir, dia melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Mu'allaqun baina sama wal ardh. Contohnya apa? Ya tuyulah, mujalah, musyrik pada Allah lah. Begitu meninggal dunia, itu nanti ruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkatung-katung antara langit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan petunjuk kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan keberkahan dalam hidup kita. Al-Fatihah.